Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Suhendra, NPM 21610073 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan BMT. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Apa sih pengertian dari koperasi? Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi fungsinya buat apa ya? Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut terdapat 4 fungsi dan peran koperasi, antara lain: yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Nah, yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, ada 4 jenis koperasi, yakni koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Apakah koperasi itu memiliki dasar hukum? Ya, tentu saja. Dasar hukum koperasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, di dalam penjelasan dikemukakan antara lain bahwa kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Nah, dalam hubungan ini, koperasi sangat penting guna menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Selain koperasi yang sudah saya bahas tadi, ada juga koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Koperasi kan sudah, terus BMT itu apa sih? BMT merupakan singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil,
dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum miskin. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama, Baitul Mal, yang artinya rumah harta. Yang kedua, Baitul Tamwil, artinya rumah pengembangan harta. Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Tujuan dari BMT adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, dan sejahtera. Hal-hal mendasar yang membedakan antara koperasi syariah dan BMT antara lain yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah. Sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga, yaitu diambil dari namanya Baitul Mal wa Tamwil, yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan atau syariah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.